Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang telah hadir dan memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato pada hari ini. Yang saya hormati, Ibu Teresia Pinaka Ratnaning Hapsari, Sarjana Sastra Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah retorika. Yang saya banggakan para pelajar dan juga mahasiswa, serta seluruh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Hadirin yang berbahagia, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, mengapa pendidikan sangat penting? Mengapa pemerintah terus menggiatkan program-program pendidikan? Dan mengapa para orang tua senantiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya di sekolah? Jawabannya sangatlah sederhana. Pendidikan bukan sekedar proses belajar mengajar di dalam kelas, tetapi pendidikan merupakan fondasi bagi masa depan. Tanpa pendidikan, kita bukan hanya kehilangan arah, tetapi juga kehilangan identitas sebagai bangsa yang besar. Tanpa pendidikan, kita bagaikan kapal yang terombang-ambing di lautan luas dan tanpa kompas, yang penuh dengan tantangan. Sebagaimana kata Nelson Mandela, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Saat ini, dunia terus mengalami perubahan yang sangat cepat. Kecerdasan buatan, revolusi industri 4.0, serta gelombang globalisasi membawa tantangan sekaligus peluang bagi kita semua. Salah satu peluang tersebut adalah kemudahan akses terhadap informasi dan materi pembelajaran melalui teknologi digital. Namun, perlu kita sadari bahwa ketersediaan teknologi dan akses internet masih menjadi hambatan di berbagai daerah terpencil. Ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi dan diatasi oleh pemerintah dan seluruh elemen bangsa. Di sisi lain, kita juga menghadapi persoalan yang tak kalah serius, menurunnya semangat belajar di kalangan pelajar. Apa penyebabnya? Banyak faktor yang memengaruhinya, mulai dari tekanan sosial, pengaruh media digital, kurangnya motivasi, hingga fasilitas pendidikan yang masih terbatas dan belum merata. Padahal, pendidikan menduduki peran yang sangat penting, tidak hanya untuk kemajuan bagi individu, tetapi juga untuk kemajuan bangsa. Sebuah negara tidak akan pernah menjadi kuat jika generasi mudanya lemah, baik secara intelektual maupun secara karakter. Hadirin yang saya hormati, pendidikan merupakan suatu pegangan utama bagi kemajuan suatu bangsa. Lihatlah negara-negara seperti Finlandia dan juga Jepang. Negara mereka tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi negara mereka unggul karena mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, yang dibentuk melalui sistem pendidikan yang sangat kuat. Sementara Indonesia, meskipun kaya akan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusianya masih rendah sehingga tertinggal dengan negara-negara maju. Sebagai contoh, di banyak negara maju, pelajar sejak usia dini dibiasakan untuk merancang dan menciptakan hal-hal bermanfaat untuk masa depan. Sementara itu, sebagian pelajar di negara kita lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan menonton video di media sosial ataupun dengan bermain game, dibandingkan membaca buku atau mengembangkan keterampilan. Situasi ini tentu tidak bisa kita biarkan. Kurangnya kesadaran dan keterlibatan semua pihak, baik pelajar, guru, orang tua, hingga masyarakat luas, menjadi penyebab utama lemahnya pendidikan kita. Maka dari itu, jika kita ingin melihat pendidikan Indonesia menjadi unggul, seluruh pihak harus terlibat dengan aktif. Pelajar harus memiliki semangat dan bertekad untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Guru dan dosen harus mampu merancang pembelajaran yang menarik dan relevan. Dan orang tua harus hadir sebagai pendamping dan pengawas dalam proses belajar anak di rumah. Tanpa keterlibatan dan komitmen dari semua pihak,
Pendidikan yang berkualitas akan sulit untuk tercapai. Kita tidak bisa menutup mata bahwa teknologi telah menghadirkan banyak kemudahan. Namun, kita harus memahami bahwa teknologi hanyalah alat bantu, bukan pengganti semangat belajar. Gunakan teknologi sebagai sarana pendukung, bukan sebagai pelarian dari kewajiban belajar. Hadirin sekalian, mari kita bangun kesadaran bersama bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang, bukan hanya demi mendapatkan pekerjaan yang layak, tetapi juga demi membangun bangsa yang cerdas, mandiri, dan juga beretika. John F. Kennedy pernah berkata, "The goal of education is the advancement of knowledge and the dissemination of truth." Tujuan pendidikan adalah pengembangan pengetahuan dan penyebaran kebenaran. Kepada para pelajar dan mahasiswa, manfaatkan setiap kesempatan belajar sebagai bekal untuk menggapai cita-cita. Gunakan fasilitas yang tersedia sebaik mungkin dan jangan pernah lelah untuk terus belajar dan berinovasi. Kepada para orang tua, guru, dan juga seluruh elemen masyarakat, mari kita bahu-membahu memberikan dukungan nyata demi terciptanya pendidikan yang berkualitas dan merata. Ingatlah, pendidikan bukan hanya soal nilai dan angka, tetapi lebih dari itu, pendidikan adalah proses membangun karakter dan kompetensi untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Mari kita jadikan pendidikan sebagai bekal utama untuk mengukir prestasi dan juga membangun bangsa yang lebih baik. Pendidikan bukan milik sekolah semata, tetapi pendidikan adalah tanggung jawab kita semua. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.